Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Saya percaya setiap wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Saudara rindu mengalami campur tangan Allah dahsyat dalam hidup saudara. Saudara rindu mengalami rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara akan mengalaminya ketika saudara terus membenahi hidup saudara, ketika saudara siap diproses melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar. Saudara akan terus dilengkapi melalui channel ini, bagaimana saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Hana. Di mana Hana ini adalah seorang pelayan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Hana ini yang adalah wanita hebat ini mengalami janji Tuhan dan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehingga dia mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami perkara-perkara rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat 38. Saya akan membaca dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah
di mana setelah Yesus lahir, sudah tiba waktunya untuk dia dibawa ke dalam bait Allah untuk disunat. Dan sebagai pelayan di bait Allah di sini ada Simeon, saudara, seorang yang benar, seorang yang saleh dan penuh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan selain Simeon ini, ada seorang wanita hebat, yaitu Hana. Dan Hana ini juga hadir di sana sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi. Dan Hana ini menyaksikan Sang Juru Selamat dibawa ke bait Allah, menyaksikan bagaimana Sang Juru Selamat mengalami proses apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, yaitu proses sunat pada saat tidak lama setelah dia dilahirkan. Dan saudara, yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Hana ini adalah apa yang dia alami. Hana ini sama dengan Simeon mengalami dan melihat rancangan Tuhan digenapi. Mereka menyaksikan bagaimana rencana Tuhan yang sudah dirancang dan sudah direncanakan dari kekekalan digenapi di depan mata mereka, yaitu Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu dinyatakan ke dunia. Dan itu mereka sadari, Simeon dan juga Hana ini begitu sadar akan hal itu, karena dikatakan di ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Jadi ketika Hana ini melihat Yesus, bayi Yesus, Sang Juru Selamat itu, dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi saat dia melihat anak itu, dia tahu betul bahwa anak inilah Juru Selamat yang dinantikan itu. Dan kemudian dia mengucap syukur kepada Allah karena di depan matanya dia bisa melihat rancangan ilahi, kehendak Allah dinyatakan. Dan kemudian saudara, akhirnya dia ceritakan kepada seluruh orang-orang yang ada di situ bahwa anak itu adalah anak yang dijanjikan, bahwa anak itu adalah kelepasan, dan bahwa anak itu adalah yang dikaruniakan Allah sebagai Juru Selamat, sebagai pembebas dan pelepas. Saudara, hal yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Hana ini adalah apa yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami rancangan-rancangan Tuhan digenapi di depan matanya. Saudara, saya juga percaya bahwa Allah akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Rancangan-rancangan Tuhan juga akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara ketika saudara menjalani kehidupan saudara dengan benar. Kehidupan saudara hari demi hari saudara jalani dengan benar, maka saya percaya Tuhan akan menyatakan rancangannya dalam kehidupan saudara sebagai perempuan-perempuan hebat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana seorang Hana ini menjalani kehidupannya? Apakah Hana ini adalah seorang yang punya kehidupan yang begitu indah, semuanya mulus, semuanya baik, semuanya serba ada, serba cukup dan sebagainya? Tidak, saudara. Dicatat di ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda. Oke, saudara, hal pertama yang saya ingin kita lihat di sini adalah bahwa Hana ini pernah menikah, dan dia hidup bersama suaminya hanya 7 tahun. Dia bersuami hanya 7 tahun. Dan setelah itu suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa sekarang sudah sangat lanjut umurnya karena dia sudah berumur 84 tahun. Itu artinya bahwa setelah suaminya meninggal, dia menjalani hidup dengan penuh ketabahan, sekalipun perjalanan hidupnya itu begitu panjang.
dan dia tidak menikah lagi. Dia jalani hidupnya penuh ketabahan terhadap apa yang dia alami, situasi kondisi yang dia alami, dia hadapi, dia jalani dengan penuh ketabahan. Suaminya sebagai kepala keluarga, suaminya sebagai tulang punggung di tengah keluarga, akhirnya meninggalkan dia. Tidak lama dia hidup bersama suaminya, hanya 7 tahun. Tetapi kalau kita lihat bahwa dikatakan di sini bahwa pada saat Yesus ini dibawa ke bait Allah, dicatat bahwa Hana ini sudah berumur 84 tahun. Artinya sudah sangat lanjut umurnya, saudara. Dia bersuami hanya sebentar. Tetapi setelah suaminya meninggal, Hana menjalani kehidupannya sebagai wanita hebat, wanita yang tegar. Dia pertahankan statusnya sebagai wanita hebat, wanita yang tegar. Dia jalani kehidupan tanpa kepala rumah tangga. Dia jalani kehidupan tanpa kepala keluarga tulang punggung yang seharusnya membiayai dia. Tapi Hana ini jalani semuanya dengan penuh ketegaran, sekalipun ada masalah yang begitu besar, yaitu suaminya meninggal, tetapi dia tegar. Saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saat ini beban saudara sedang berat, mungkin saat ini hidup saudara sedang sulit, tetapi apapun yang saudara alami saat ini, jadilah wanita hebat yang tegar menghadapi segala perkara, tegar menghadapi segala kesulitan dalam hidup saudara. Dan percayalah saudara bahwa saudara akan mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Apa yang dia kehendaki akan menjadi nyata dalam hidup saudara ketika saudara tetap tegar menjalani hidup saudara. Dan ketika Hana ini tegar, dia jalani hidupnya sendiri dan dia tidak goyah dengan kondisi yang ada, maka tentu saja secara otomatis dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin ada orang-orang lain yang juga menghadapi situasi seperti Hana ini, di mana suami mereka meninggal. Kalau ada orang seperti itu, maka hidup mereka akan sangat dikuatkan oleh Hana ini yang tetap tegar menghadapi semuanya, dan dia menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, dalam menjalani kehidupan saudara sebagai orang-orang hebat yang akan mengalami rancangan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara harus menjadi teladan. Saudara harus menjadi contoh di dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara tegar menghadapi kehidupan ini, maka saudara sebenarnya sudah menjadi teladan. Jadilah wanita hebat yang siap menjadi contoh, yang siap menjadi teladan. Dan selanjutnya saudara, dikatakan juga di sini bahwa ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara, berikutnya yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa Hana ini hidup melayani. Dia dikatakan di ayat 36 tadi, di situ ada Hana, seorang nabi. Jadi dia adalah pelayan Tuhan, dia seorang nabi, dan dia tinggal di rumah Allah, di bait Allah, dan dikatakan dia terus menerus di sana, dia terus menerus di sana. Artinya apa saudara? Bahwa Hana ini tetap tangguh, tetap setia melayani. Sekalipun ada masalah yang dia hadapi, suaminya meninggalkan dia, suaminya begitu cepat pergi menghadap kepada Tuhan, tetapi Hana ini tetap hidup melayani. Sekalipun ada hal yang tidak seperti yang dia inginkan, sekalipun ada hal yang tidak seperti yang dia harapkan, namun itu tidak membuat dia undur daripada Tuhan, tetapi dia tetap hidup melayani Tuhan. Dan selanjutnya saudara, juga dikatakan bahwa dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Hana ini adalah orang yang kerohaniannya sangat kuat. Kalau melayani bisa saja, banyak orang bisa melayani tetapi kerohaniannya hancur. Tetapi Hana ini seorang pelayan, seorang wanita hebat yang hidup melayani Tuhan dan juga punya kekuatan rohani yang luar biasa. Karena dikatakan bahwa dia seringkali berpuasa, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dia juga berdoa. Artinya Hana ini memang punya spiritualitas yang dahsyat dan luar biasa. Itulah Hana. Perkara besar dikerjakan dalam kehidupan Hana. Rancangan Tuhan dia saksikan di depan matanya. Kenapa saudara? Karena Hana ini adalah seorang yang kuat secara rohani. Jadi saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan Hana, di mana Hana ini bisa mengalami Yesus dibawa ke dalam bait Allah, dan akhirnya dia mengalami pengalaman luar biasa. Dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa, yaitu Sang Juru Selamat hadir di depannya. Dan apa yang dijalani oleh Hana dalam kehidupannya sehingga rencana Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, dia tetap tegar sekalipun suaminya sudah meninggalkan dia. Dia memberi teladan kepada banyak orang karena dia tetap hidup dalam kesendirian. Dan dia setia tetap melayani sekalipun suaminya tidak ada lagi. Dan dia seorang yang kuat secara rohani karena dia begitu kuat, begitu disiplin beribadah, berdoa, berpuasa. Artinya kualitas kerohaniannya begitu luar biasa. Dengar saudara, kalau saudara rindu menjadi wanita hebat yang mengalami rancangan Tuhan dalam hidup saudara, maka apapun yang saudara alami tetap kuat, tetap tegar. Dan jadilah teladan bagi orang-orang lain, khususnya bagi generasi keluarga-keluarga yang baru. Dan jadilah wanita-wanita hebat yang setia melayani apapun yang saudara alami. Dan jadilah wanita kuat dalam kerohanian. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat pelajaran wanita hebat yang saat ini saudara sudah renungkan. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, proses mereka melalui firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa dan seruan hamba ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka, yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan.
Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan. Sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anak-Mu ini, dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan, dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun prosesi mereka ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan, jamah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anak-Mu dan berkati perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka. Itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan,
Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar, mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami. Saat ini Tuhan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba, menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.